Nomor 100, pesanan nomor 101 dan 100. Pesanan nomor 100 dan 101 sudah siap, silakan nomor terambil. Nggak bisa katanya. Nggak bisa. Aman nggak? Kalau nggak aman kita kantor aja. Oke Bang, gimana terkait kemarin kan sempat ada tegang beberapa meja sampai mungkin mempertanyakan terkait 500 data, mungkin bisa dijelaskan nggak sih Bang terkait hal tersebut? Oke, baik. Jadi terkait persidangan kemarin ya, ini juga sekaligus kita mengklarifikasi tentang apa-apa yang beredar ya kemarin. Nah, kenapa kita menjadi kuasa donatur itu diawali ketika deadlocknya perdamaian pertama yang di Gedung Juang ya. Di sana diupayakan oleh pihak Densu dan dimoderatori oleh Silaban ya. Itu deadlock, akhirnya kita berupaya untuk bisa mewakili pihak donatur. Nah, dari sana memang saat itu kita sudah berkoordinasi dengan beberapa perwakilan, beberapa koordinator daripada donatur, yang mana waktu itu pada saat pendonasian ini nih banyak pribadi-pribadi yang kemudian mengumpulkan uang, kemudian dikelola oleh satu orang, dan satu orang inilah yang kemudian mentransfer uang itu melalui podcastnya Densu. Nah, ada beberapa, bahkan yayasan pun begitu. Ada yayasan secara pribadi, ya, ada yayasan secara badan hukum, dan ada juga pribadi-pribadi di dalam yayasan itu tuh juga mengumpulkan uang. Nah, itu digabungkan, nah, satu orang yang mendonasikan. Ya, jadi kita sudah berkoordinasi dengan para koordinator itu. Kita butuh yang memang secara langsung juga berdonasi, transfer dari rekeningnya sendiri ke rekening Agus waktu itu. Nah, dari situlah kita akhirnya memperoleh data. Ya, data tentang mutasi siapa saja yang mentransfer uang itu ke rekening Agus pada saat podcast Densu. Ya, ada di sini data awal, nanti kita buka ya satu-satu. Jadi saya kronologisnya dulu. Nah, jadi setelah kita pegang kuasa dari para koordinator, kita mempunyai ide mengadakan polling. Nah, dilakukanlah polling itu. Ya, sampai saat ini polling itu masih ada datanya, dan polling itu resmi. Kita izin melalui Depkominfo, tercatat, legal. Ya, secara legalitas bahwa polling itu adalah milik kita dan itu resmi. Nah, dari polling itu dilakukanlah ada pilihan, apakah dana ini untuk Agus, apakah dana ini dikembalikan kepada korban lain yang membutuhkan, atau dana ini dikembalikan kepada donatur. Ya. Nah, dari sekian banyak polling itu ada kurang lebih sampai hari ini nih itu udah 8 ribuan yang melakukan polling. Ya, dari polling itu kita verifikasi siapa, karena di situ juga ada yang memberikan kuasa secara elektronik. Nah, mereka tanda tangan, mereka melampirkan foto KTP, mereka melampirkan bukti transfer, gitu loh. Oke, nah ini contohnya, ini kuasa elektroniknya, ya. Jadi ada kuasa, ini semua totalnya ini ada 4 lembar. Ya, ada bukti transfer, ada bukti KTP. Bukti transfer. Nah, dari 8 ribuan yang mengikuti polling, kami verifikasi. Karena bukan sedikit yang mereka mentransfer itu, yang diupload itu salah, bukan transfer yang rekening. Ada yang benar mendonasikan tapi tidak pada saat podcast. Yang kita mau adalah pada saat podcast. Nah, dari situlah terverifikasi ada 577 donatur yang pada akhirnya betul
melakukan polling itu, ya kan? Nah ini semua. Iya, Nah, seberapa banyak gugatan ini kalau semua ini saya harus masukkan ke dalam pengadilan, ya. Jadi jangan mengada-ada. Kita ini mempermudah hal-hal yang sulit, ya kan? Cukup saya ambil 2 orang mewakili semuanya, mewakili 577. Kalau mau berdebat tentang itu, ayo buat satu kajian, ayo kita hadirkan para ahli. Apakah kita sah atau tidak sebagai kuasa donatur? Ya, ini kan dulu pernah saya sampaikan, ya kan, yang dia nggak ngerti tentang materai elektronik. Dulu pernah saya sampaikan juga ini semua. Nah ini kita jadikan ini sebagai naseglen. Ini nanti saya akan tunjukkan ini nanti dalam agenda pembuktian di persidangan nanti. Ini memang benar-benar nggak tahu saya nih sekolahnya di mana nih. Ya dia ngotot kemarin itu minta kuasanya. Lah kalau dia datang pada saat sidang pertama, ini kita bawa semuanya. Iya. Gitu loh, kita resmi. Mau ngapain saya juga mewakili donatur kalau nggak ada? Saya nggak punya kepentingan pribadi, ya. Saya nggak ada urusan sama Agus, sama yang lain saya nggak ada urusan. Jadi saya ini karena kita ini benar-benar orang yang mengerti hukum dan kita menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai penggugat. Ya, jadi tolong dibayangkan, ya. Ini berapa banyak. Kemudian dia minta kita sebagai kuasa donatur memperoleh surat pencabutan, kuasa khusus pencabutan. Di mana lagi sekolahnya? Yang perma itu kuasa khusus itu hanya untuk mediasi. Apabila pendisipil tidak bisa hadir untuk mengikuti mediasi, baru kita harus memperoleh surat kuasa khusus untuk mewakili sebagai mediasi. Nah kalau mau cabut aja, orang belum ada jawab menjawab kok. Nah ini saya bingung, ini maunya apa lagi? Ya jadi 2 hal itu yang dia minta. Dia minta surat kuasa, dia minta legalitas kita sebagai kuasa. Nggak usah diajarin. Kalian aja nih ya, itu yang baru pada kelar magang aja ngerti masalah itu. Jangan berdebat masalah itu di kita. Salah sendiri kenapa nggak hadir dalam persidangan pertama. Dan kalau mau lihat ini ya nantilah, tunggu pembuktian. Nah kalau pembuktian lah itulah strategi. Pembuktiannya udah dicabut, udah nggak ada lagi upaya-upaya hukum lain, udah nggak ada lagi agenda-agenda lain. Nah ya itulah strategi. Makanya pakai otak kalau ngurusin perkara, ya. Ketika kita dulu awal, siapa sih yang nganggap kuasa donatur? Dibilanglah kita pengacara nasi bungkus, dibilanglah kita pengacara abal-abal. Sekarang lu mohon untuk nggak dicabut, maksudnya apa? Nah, saya mau mencabut ini misalnya itu hak kita. Mau bukti ya bukti, ayo datang sini, lihat sini kuasanya. Mau tahu hasil server pollingnya, mau lihat, ayo sini datang. Gitu loh, jangan mencari-cari hal-hal yang nggak ada. Gitu loh. Jadi fokus aja ke urusan ini. Kesian tuh si Agus. Dibawa ke sono, dibawa ke sini, cuma buat naikin rating, cuma buat naikin viewer. Nggak begitu. Ya jadi jangan dicampur adukan hal-hal yang sifatnya dunia maya dengan hal-hal yang sifatnya dunia nyata. Apalagi mengobok-obok hukum acara dengan hal-hal yang sifatnya dunia maya. Nggak usah. Jangan begitu, hargai. Kita sama-sama pengacara kok. Kita tahu, ya. Itu dari abang. Ya. Terima kasih ya teman-teman media. Jadi terkait Keluarin semua yang bawah itu. persoalan Ada bawah. masalah surat mutasi. kuasa. Ya. Ada mutasi. Kami berpikir sangat sederhana. Jangan berubah. Tentu apa yang kami sampaikan di meja persidangan sebagai kuasa daripada penggugat Keluarin semua ini. yang bertanda tangan basah ini sekalian menjelaskan kepada masyarakat dan netizen, karena saya melihat ini ada itu ya, saya sangat menyayangkan sekali rekan-rekan sejawat, pengacara-pengacara muda Itu ya katanya. yang menyampaikan satu penjelasan
yang sepertinya menurut saya yang bersangkutan ini nggak menguasai bagaimana mekanisme hukum acara itu. Maka saya mau ajarin ya, saya mau didik ini yang muda-muda pengacara-pengacara yang mau tampil di medsos ini ya. Ngomong masih asal-asalan ya. Saya sangat miris melihat kalau beginilah ditonton oleh publik ya. Terus kemudian memberikan satu penjelasan yang apa ya, yang membuat masyarakat itu jadi seakan-akan dugaan saya terprovokasi dengan omongannya yang terlalu apa ya, terlalu berlebihan dan terlalu maju. Ingat nih ya, rekan-rekan pengacara muda yang masih mau belajar bersungguh-sungguh. Kalau mau belajar, nih sekalian saya berikan edukasi ya. Kalau mau ngomong di media, disusun dulu kalimatnya yang jelas ya. Pengacara-pengacara yang ini yang mau tampil ini ya, ada beberapa orang itu saya lihat ya. Disusun dulu kalimatnya yang jelas, ini ditonton publik. Kita ini adalah bahagian daripada penegak hukum ya, sedang memberikan penjelasan soal persoalan donasi yang ada di persidangan. Jangan mencoba menyampaikan paparan-paparan yang bermuatan seakan-akan dugaan saya ini menghasut publik, merusak pemahaman publik. Enggak gitu. Ini saya kasih tahu nih, saya kasih tahu sekaligus sebagai edukasi kepada adik-adik saya yang muda-muda ini yang mau tampil di publik, yang mau tampil di medsos, yang ngomongnya itu ngacak adu saya lihat ya. Gini ya, adik-adik junior ya, saya sangat menghargai semangatmu untuk tampil di publik, menunjukkan Anda ini pengacara yang ingin tampil di media ya. Saya kalau mau jujur hari ini mau berhenti nih dari media untuk bicara masalah donasi Agus. Tapi kalau kalian mau tampil silakan, tapi berikan satu edukasi yang baik kepada masyarakat. Ya. Nih, dia menjelaskan di publik kita membuat atau merekayasa kuasa. Ya, di dalam ilmu hukum, nih adik-adik junior nih, saya memberikan satu telaah hukum supaya ada penambahan ilmu, jadi ada bahanmu nanti ngomong di media, ya, supaya ada bahanmu supaya ngomongnya itu nggak pasaran. Ya. Mekanisme di dalam hukum acara saya jelaskan. Apabila tadi dijelaskan di media kita merekayasa, terus kemudian kita katanya memalsukan, terus segala macam, ada itu yang namanya asas hukum, asas presumption of innocence. Nanti kalau di rumah buka buku, baca yang banyak, ya. Kedepankan asas presumption of innocence, yaitu asas praduga tak bersalah. Itu sebagai orang hukum, ya. Jangan Anda mendahului dengan cara berlebihan, semangat berapi-api, menyatakan kita merekayasa, menyatakan Anda ini tahu sih nggak sih, ada nggak sih ilmu hukum Anda itu gitu, ya? Atau cuma mau ngomong-ngomong doang di publik. Saya menghargai adik-adik ini mau tampil di media, tapi belajarlah bersungguh-sungguh. Kuasai dulu ilmu hukumnya, baru ngomong. Jangan asal ngomong merekayasa. Sampai saya dengar itu ya, menyatakan memerintahkan kepolisian untuk menangkap kuasa donatur. Anda itu punya kewenangan apa? Ya? Kok melebihi, sedangkan Pak Kapolri aja nggak begitu. Emang Anda ini apa sih sebenarnya, pengacara apa sih sebenarnya? Tahu nggak sih sebenarnya apa yang Anda omongkan itu udah merusak pemahaman masyarakat. Memerintahkan pihak kepolisian untuk menangkap. Kepolisian itu melakukan pemeriksaan, melakukan penyidikan, sampai akhirnya masalah ini terang. Itu baru nanti diadili. Ini Anda memerintahkan. Hati-hati ya, kalau ngomong jangan sampai Anda ini nanti blunder ya. Pernyataan saudara ini berbahaya. Saya kasih tahu nih kepada adik-adik ini. Ada nih yang paling sering ini yang ngomongnya ini berantakan nih ya. Saya dari dulu tuh nggak pernah merespon hal-hal itu, karena saya anggap spirit Anda ini untuk mau belajar silahkan, untuk tampil silahkan. Tapi ketika ngomongnya udah mulai berantakan, nah nanti itu saya kasih tahu ya, saya kasih tahu caramu itu salah ya, caramu itu salah ya. Nanti saya tunjukkan ke kamu itu gimana cara menyampaikan persoalan hukum yang baik. Ya, saya tunjukkan. Atau kalau nggak datang ke kantor saya ajari, belajar di tempat saya. Ya. Jangan asal-asalan, ini publik loh, sangat disayangkan. Saya ini orang paling lembut, ya, boleh lihat semua pernyataan-pernyataan saya. Tapi ketika Anda merusak publik, ya,
Anda merusak pemahaman masyarakat, menuduh daripada sebagai kuasa donatur itu merekayasa. Berbahaya. Sebagai orang hukum itu nggak boleh. Ada asas hukum, asas presumption of innocence, ya, itu, ya. Dan kemudian ingat, ada asas yang namanya equality before the law, persamaan hak di depan hukum. Kamu bisa melakukan itu, orang lain bisa melakukan hal yang sama, gitu ya. Nah, lantas terkait masalah pernyataan-pernyataan seperti itu, saya mintakan kurang-kurangi, kalau nggak menguasai materi, jangan menyampaikan di publik. Belajar dulu, baca buku, ya, biar pinter, gitu ya. Apalagi Anda itu membawa yang namanya satu perkumpulan yang sudah punya nama baik, yaitu punya saudara rekan saya Mas Farhat, yaitu pembela tim lemah, apa namanya, pengacara lemah, ya. Jangan Anda itu mengkerdilkan itu, gitu ya. Jangan kerdilkan dong. Kalau mau bela itu pakai ilmu, ya. Ngomong asal ngomong, mulutnya udah kayak apa saya lihat itu, nggak memiliki perbendaharaan kata lagi emang, sehingga ngomongnya itu nggak ada aturan, ya. Saya sampaikan, kamu tolong belajar dengan baik, ya. Jangan saya sampai akhirnya mencoba menguliti ilmu pengetahuanmu, ya. Saya anggap pengetahuanmu itu dangkal, ya. Dangkal pengetahuanmu itu, karena ngomong asal ngomong, ya. Pak Dedi, soal dibilang melakukan penganiayaan, gimana sih sebenarnya sih kronologinya, kan orang belum tahu nih